Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novadila, NPM 18 Di sini aku bakalan ngejelasin apa itu software Arena. Ke kalian, apa itu Arena? Jadi Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena ini digunakan untuk membantu membuat sistem antrian. Nah, Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat dalam software Arena. Nah, pertama itu pembagiannya ada Basic Process Panel. Nah, Basic Process Panel ini berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Yang pertama itu ada menu bar, project bar, toolbar, model Windows, sama status bar. Pertama, ada menu bar. Menu bar ini di dalam Arena secara umum terdiri dari menu-menu yang identik pada kebanyakan aplikasi untuk Windows seperti menu file, menu edit, dan view. Selanjutnya ada project bar. Project bar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada flowchart modul, yaitu modul untuk membangun model simulasi dalam Arena, terdiri dari modul basic process, modul advanced transfer, dan modul advanced process. Yang kedua ada spreadsheet modul. Ini modul untuk melihat status dari modul flowchart yang kita gunakan. Selanjutnya ada status bar. Status bar ini merupakan suatu modul dalam Arena yang bertujuan untuk melihat status dari pekerjaan modul kita saat ini. Contohnya, bila kondisinya running, maka modul simulasi kita sedang dijalankan. Selanjutnya ada toolbar. Toolbar merupakan suatu Windows yang berisi daftar perintah yang sering digunakan dan dipresentasikan dalam bentuk tombol. Next ada model Windows. Model Windows ini merupakan window induk yang melingkupi seluruh lingkungan kerja Arena. Fungsi utamanya ini sebagai tempat docking bagi modul-modul yang digunakan. Nah, selanjutnya ada model Windows Spreadsheet View. Nah, Windows ini digunakan untuk melihat data yang terdapat pada modul-modul yang digunakan pada flowchart modul. Yang pertama ada modul Basic Process, yang kedua ada Template Basic. Nah, yang kedua ada modul Basic Process Panel. Nah, ini yaitu nama modulnya ada Create Modul. Create Modul ini sebagai titik awal untuk entitas dalam proses model simulasi. Yang kedua ada Repose Modul. Modul ini sebagai titik akhir, ada proses modul, ada batch modul, dan assay modul. Yang ketiga ada Arena Advanced. Dalam software Arena Advanced terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Yang keempat ada Advanced Process Panel. Nah, ini adalah panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel basic process. Yang kelima ada General Flowchart Module. General Flowchart Module ini kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi. Nah, ada Hold Module, Match Module, Signal Module, Delay Module. Yang keenam ada Data Module. Data Module adalah kumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses seperti Advanced Set Module dan Expression Module. Nah, di sini ada Advanced Set Module dan Expression Module. Yang ketujuh ada Advanced Transfer Panel. Advanced Transfer Panel adalah panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Nah, panel ini dibagi menjadi 4, yaitu General Flowchart Module, Conveyor Flowchart Module, Transporter Flowchart Module, dan Data Module. Yang ke-8 ada General Flowchart Module. Ini adalah sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi yang ditempatkan pada jendela model. Nah, flowchart ini umumnya berwarna merah. Isinya ada station sama road. Yang ke-9 ada Conveyor Flowchart Module. Conveyor ini sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu conveyor yang ditempatkan pada jendela modul. Nah, modul ini memiliki warna hijau. Ada access modul, convey modul, dan exit modul. Yang ke-10 ada transporter flowchart modul. Transporter flowchart modul ini sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu transporter yang ditempatkan pada jendela model. Nah, model modul ini memiliki warna biru. Ada transport modul, request modul, dan pre modul.
Yang terakhir ada data modul Advanced Transfer Panel. Ini adalah sekumpulan objek yang ada ditampilkan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses. Ada conveyor modul, segmen modul, transporter modul, dan distance modul. Nah, selanjutnya cara pengerjaan pada software Arena akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Rahmasari, NPM 18003, praktikan Laboratorium Simulasi Sistem Industri, UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus kami dengan menggunakan software Arena. Di mana studi kasus kami adalah tentang pelayanan atau antrian pelayanan di bank. Di sini aktivitas yang kami amati adalah nasabah datang, nasabah mengambil nomor antrian, nasabah menunggu antrian, teller memanggil nomor antrian, nasabah menunggu teller melayani transaksi nasabah, dan yang terakhir adalah inspeksi. Untuk menggunakan software Arena dibutuhkan file-file yang berisi tentang data-data pengukuran dari masing-masing aktivitas secara terpisah. Di sini saya sudah membuat file tersebut, ada 6. Mengapa 6? Karena untuk nasabah datang nantinya akan masuk ke proses mulai. Nah, sekarang mari kita lanjut ke software Arena. Ini adalah bentuk rute atau bagaimana proses-proses dari studi kasus saya berjalan di software Arena. Pertama, ini kita menggunakan create, ini assign, proses, yang persegi panjang ini proses, berwarna kuning ini proses, ini adalah rute, ini station, proses 4, proses 5, proses 6, assign, record, dan dispose. Untuk yang start atau mulai atau create, itu kita edit seperti ini, klik 2 kali, kita ganti namanya, value-nya 1, entities per arrival-nya 1, max arrival-nya 1, dan units-nya hours. Kita oke. Untuk assign, kita butuh tambahkan attribute dan entity picture. Kalau attribute itu kita pakai teller namanya, dan untuk entity picture itu kita pilih ke picture woman. Oke. Selanjutnya, proses pertama. Sebelum menuju ke proses pertama, kita ke input analyzer. Di sini kita bikin file baru atau bikin jendela baru. Kita import dari use existing. Terus karena yang tadi merupakan proses 1, kita klik proses 1, kita open, kita fit all. Di sini terdapat distribution dan expression. Nah, expression ini kita copy. Copy dan kita paste di sini. Sebelumnya jangan lupa untuk mengganti nama, delay type-nya expression, units-nya minutes, dan kita paste di sini. Kita oke. Untuk proses 2, kembali ke input analyzer. Kita import data filenya, file 2. Kita open. Kita fitkan kembali. Kita copy. Kami mengganti nama terlebih dahulu. Delay type-nya expression, unit-nya minutes, dan expression-nya kita paste di sini. Sama seperti pada proses 1. Untuk proses 3 juga dengan proses yang sama. Input analyzer, file, data file use existing. Kita pilih 3, open, fit all. Kita copy expression-nya. Kita edit expression, minute, kita paste di sini, kita ganti namanya. Oke. Untuk rute, kita klik
2 kali dengan nama menuju antrian 1. Di sini rute time-nya kami menggunakan 1, unitnya menit. Station 1 kita oke. Ini untuk station 1 kita klik 2 kali. Ini antrian 1. Station name, station 1, station, report statistics, oke. Nah, untuk proses keempat sama dengan proses tadi, tools, input analyzer, import data di data file use existing. Karena kita proses keempat, kita buka file yang nomor 4. Terus kita fit all, terus kita copy, kita edit, nama, delay type-nya expression, unitnya minute, dan ekspresinya kita paste di sini, kita oke. Proses kelima sama, tools, input analyzer, file, data file is existing, 5, open, fit all, kita copy, kita ganti namanya, ekspresinya kita paste di sini, oke. Untuk proses 6 sama, untuk essay yang di sini kita tambahkan atribut dengan nama atributnya selesai 1, kita oke. Record itu kita add, kita pilih type-nya count, value-nya 1, content name-nya total waktu 1, oke. Dan untuk yang dispose kita beri nama teller 1 dan jangan lupa di checklist report entity statistiknya. Oke, untuk mengecek apakah program kami berjalan, kita setup terlebih dahulu dengan peraturan number of replication-nya 10 dan project parameternya kita checklist semua. Oke, kita run, go. Untuk mengurangi kecepatan, kita bisa geser cepat di sini. Kita tunggu sampai ada seperti ini di sebelah kiri run. Ini artinya program kita tidak error dan bisa digunakan. Kita yes. Di sini akan keluar result atau hasil dari program kita sebanyak 10 pengulangan. Di sini untuk pertama itu didapatkan 0,4891 jam, satuannya jam. Yang kedua didapatkan 0,5048 jam. Yang ketiga ada 0,4501 jam. Yang keempat ada 0,5532 jam dan seterusnya sampai pengulangan ke-10. Jika dalam arena program ini dapat dijangka, maka dapat digunakan dalam penyelesaian masalah dari studi kasus kami. Sekian penjelasan dari saya. Bye.